Video ini kita akan membahas tentang 5 isu yang sering diposting di dalam forum Google Ads. Oke, jadi kalau kita bicara Google Ads, sebentar ya. Nah, Google Ads itu punya forum, namanya Google Ads Community. Nah, buat kalian yang berbahasa Indonesia, ada triknya nih. Jadi di dalam sini ya, kalau browser kalian, karena kebanyakan orang browser pakai bahasa Inggris kan. Jadi kalau kalian agak sulit berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ada forum lokalnya. Jadi kalian HLID atau di bawah kalian di sini pilih bahasanya Indonesia ya, karena nanti akan jadi benar-benar berubah ya. Ini adalah topik-topik bahasa Indonesia ya. Nah, ini ada si ganteng ya. Oke, jadi gunakan forum bantuan Google Ads ya. Jadi pakai bahasa Indonesia, kalian tinggal ganti HLID atau HLEN ya kalau mau bahasa Inggris. Plus minusnya apa di bahasa Inggris? Tentu pakar produknya lebih banyak, bantuannya lebih cepat, tapi kalau di bahasa Indonesia ada saya dan beberapa pakar produk yang bantulah untuk komunitas kita bisa beriklan dengan baik. Oke, mari kita ke topiknya ya. Saya akan bahas beberapa postingan yang sering diajukan oleh pengiklan di forum ya. Oke, saya masuk ke postingan pertama ya. Nah, ini dia nih ya. 4 jam lalu bahkan ya. Jadi saya sering transfer uang ke rekening sesuai petunjuk dari Google tapi saldo belum masuk. Ayo, siapa yang sering atau pernah punya masalah ini, atau bahkan saat ini Anda nonton Anda sedang punya masalah ini ya. Akunnya belum masuk ke saldo ya, ke saldo akun Google. Nah, itu kenapa? Oke, pertama ya, karena kalau kalian pakai transfer bank ya, butuh waktu 5 sampai 10 hari kerja ya. Jadi ini di luar daripada Sabtu Minggu ya, karena Google prosesnya di jam kerja dan manual ya. Jadi pastiin Anda sudah eh, lebih dari 5 sampai 10 hari, nah bahkan di screenshotnya aja nih ada 5 sampai 10 hari ya. Terus kalau udah lebih dari 5 hari atau kalian udah gelisah, kampanye mesti jalan, harus gimana? Oke, kalian tinggal masuk ke link yang saya tulis di layar ya, g.co/selidiki pembayaran. Nah, nanti ada di layar ya, nanti akan ada di layar ya. So itu yang pertama ya. Jadi kalau kalian punya masalah transfer uang ya, eh, harap bersabar. Kalau Anda pakai kredit card biasanya lebih cepat ya, tapi kalau transfer butuh waktu sampai 5 hari. Bersabar ya, karena prosesnya tidak instan. Yang kedua, mengganti pembayaran dari organisasi ke individual atau dari individual ke organisasi. Nah, ini masalah yang cukup sering juga nih ya. Nah, untuk masalah ini kalian tidak perlu buka di forum ya, jadi tidak perlu masuk forum nanya gitu ya, karena masalah ini tidak bisa ditangani di forum. Kami di forum cuma bisa bantu dari sisi feedback forum gitu ya. Tapi yang benar-benar bisa ganti adalah tim support. Jadi kalau kalian punya masalah ini, saya billingnya individual nih, mau ganti ke organisasi atau ke bisnis, ya berarti Anda harus kontak support ya, jangan kontak ke forum karena masalah ini tidak bisa ditangani di forum. Ketiga, refund ya. Refund termasuk yang sering ditanya juga ya di forum ya. Nah, salah satu cara untuk refund itu adalah cancel account ya. Jadi kalian cukup cancel accountnya ya. Tapi ada 3 syarat nih kalau kita lihat di sini ya. Pertama adalah bahwa kita tuh pakai promotional code. Nah, ini lihat ya. Yang kedua adalah ada outstanding balance ya. Jadi yang masih harus dibayar, jadi tidak ada refund. Kemudian kalau akun Anda kena suspend dengan payment suspicious, itu juga biasanya tidak di refund ya. Oke. Nah, ini kalau Anda minta refund, itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah kalau kita dapat charge ya di Google tiba-tiba besar gitu ya. Terus kalian bingung nih, kenapa saya set daily budget 10 atau 100.000 tiba-tiba di charge-nya sampai 500.000 sampai 300.000 gitu ya.
Oke, saya kasih gambaran ya. Jadi pada dasarnya di Google tuh ada 2 macam pembayaran ya, ada serve cost, ada bill cost. Ya ini langsung dari situs Google sendiri saya klik ya. Serve cost itu adalah yang kelihatan di dashboard intinya. Bill cost itu yang benar-benar ditagihkan kepada Anda, ya. Nah, Google pada default settingnya itu boleh cas sampai 2 kali. Ya, jadi ingat ya, 2 kali. Jadi misalnya Anda 100.000 berarti cas sampai 200.000 masih boleh. Tapi kalau tiba-tiba Anda lihat 500.000 ya, karena saya beberapa kali kejadian juga terutama iklan-iklan yang berbasis video, apa yang perlu dilakukan, cuekin aja. Yang penting Anda perhatikan bill cost-nya, ya. Ada juga kalian bisa lihat di report editor, ada namanya bill cost. Jadi kita bisa lihat yang di taruh Google berapa, yang ditagihkan berapa. Nah, dalam prakteknya Anda perlu lihat bill cost. Ya, jadi itu yang benar-benar Anda bayar. Kalau lebih gimana nggak apa-apa, itu on Google, jadi Google yang bayarin. Ya, jadi itu yang kalian perlu perhatikan. Kemudian juga harap diingat bahwa daily budget kalian, misalnya kalian daily budget 100.000, itu adalah rata-rata per 30,4 hari. Nah, itu hitungan di Google tuh. Ya, jadi satu bulan di Google adalah 30,4 hari rata-rata. Ya, so itu tentang kalau kalian kaget casnya lebih besar daripada daily budget. Ya, nah yang terakhir ya, yang sering juga adalah unauthorized charge. Jadi tiba-tiba kalian lihat kartu kredit, ketemu eh, Google Charge yang nggak wajar gitu ya. Google Ads ya, tagihan Google yang nggak wajar. Nah ini berlaku nggak cuma sekedar untuk di Google Ads tapi di luar juga sama. Jadi yang perlu Anda lakukan sebenarnya adalah kalian buka, nah ini dia nih ya. Jadi Anda buka halaman, linknya saya kasih di sini, ada troubleshoot-nya. Jadi Anda isi formnya, kasih bukti-bukti dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Anda bisa taruh bukti-bukti itu untuk Google bantu usut gitu ya. Oke. Nah, bonus tambahan dari 5 ini yang kadang-kadang sering adalah kadang-kadang ya, tapi tidak banyak karena ini khusus enterprise, adalah buat kalian yang mau minta billingnya invoice. Ya, buat kalian yang mau billingnya invoice, ya, saya kasih informasi aja di sini. Di Google bisa invoice kayak kami di Doksa Digital kita pakai invoice, ya. Tapi ada syaratnya ya. Jadi harus spending $5.000 per bulan. Jadi kalau Anda punya tagihan 80 jutaan dan good standing selama 6 bulan dan bisnis ya, jadi sudah terdaftar 1 tahun. Jadi bukan startup yang benar-benar di bawah 1 tahun. Anda layak kirim email ya, kalian masuk ke kontak us, ngomong ke Google, sambungan ke billing untuk minta invoice monthly ya. Jadi nanti tagihannya bulanan, bayar di belakang tagihan bulanan. Ya, nanti Anda punya juga pagu, jadi ada credit line ya. Itu ada jumlahnya sekian, kalian bisa pakai. Ya, credit line itu selama akunnya aktif. Oke, saya rasa itu aja yang saya mau informasikan di video kali ini. Jika Anda merasa video ini berguna, ya tekan like, ya tekan komen kalau Anda ingin komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk dukung terus channel Victor Iwan, bisa bantu pemasar, bantu bisnis bertumbuh. Ya, saya Victor, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.